Halo Zulfa, apa kabar? Halo Pandi, baik. Bapak gimana kabarnya? Baik, selamat datang ya. Iya Pak, Ini sebenarnya podcast yang udah cukup lama kita rencanakan rencanakan. dia Pak. Soalnya kamu sibuk sih, jadi Nggak sesibuk Bapak lah. kapan ya kita mau itu, tapi akhirnya nggak jadi karena apa sih? Kamu ada penerimaan. Itu Pak, Selasa itu ada kayak apa ya, perayaan sekaligus penutupan pembubaran kontingennya itu Pak sama rektor hari Oke, Selasa. jadi kamu datang ke sini karena kemarin menjadi salah satu tim UGM Iya Pak. yang dapat emas, yang Iya. akhirnya mengantarkan UGM jadi juara umum Iya Pak. yang keempat. Iya. Luar biasa tuh. Gimana perasaannya Zulfa? Seneng sih Pak, sebagai kontingen juga dapat menyumbangkan emas untuk Oke. UGM. Itu ini ya, kamu pertama kali ikut PKM ini? Enggak Pak, tahun lalu udah pernah. Oh, oke. Tahun lalu apa ininya? Sebenarnya saya setiap ikut tuh 3 tim Pak. Oh, Biar gitu. ada yang nggak lolos, ntar itu yang lain ada yang lolos gitu. Oh, ini tuh boleh ya? Boleh Pak, Oh. maksimal 3 tim. Kalau tahun pertama tuh saya ikutnya ada PKM penelitian eksakta, terus GT gagasan tertulis. Tapi kalau gagasan tertulis tuh nggak sampai simbol mawanya, nggak sampai sistemnya karena waktu itu nggak jadi dikerjain. Terus kalau yang penelitian itu nggak lolos pendanaan. Nah jadi yang lolos itu GFK juga Pak, gagasan futuristik konstruktif. Waktu tahun Tahun pertama? lalu, iya. Oh, tahun lalu, maaf. Iya, Berarti Pak. kamu udah 2 kali ikut ya? Iya. Waktu tahun lalu kamu sampai mana berarti? Sampai Timnas ya? juga dapat perak sama perunggu. Oh, katanya ikut 1. Sorry, yang lolos berapa? Sorry. Yang lolos 1 Pak, tapi ada 2 kategori kan Pak, kategori presentasi sama poster. Oh, untuk satu tema itu Iya. ada kategori presentasi, Sama poster. poster, iya. Yang dapatnya berarti apa dan apa? Yang perak itu presentasi, poster itu dapat perunggu. Wah, keren ya. Waktu itu apa temanya? Implementasi food waste chain management gitu Pak, untuk pengolahan sampah tapi di bawah tanah gitu Pak. Oh, oke. Itu kamu sebagai apa waktu itu? Sebagai anggota 2. Oh, oke. Itu ininya siapa yang mengetuai waktu itu? Amelia Dinda Savitri itu Pak, teman saya di vokasi. Oh, oke. Vokasinya? Vokasi teknik apa ya itu Pak, TRI kalau nggak salah, tapi kepanjangannya lupa. Rekayasa internet ya. Oh, oke. Itu berarti tema-tema yang kamu pilih itu ini ya, tidak selalu berkaitan sama geodesi ya? Enggak Pak. Oke. Bisa. Apa saja sebenarnya Iya, gitu bisa kan? apa saja. Oke, jadi tahun lalu udah ikut, dapat perak sama perunggu. Iya. Tahun ini ikut lagi. Iya Pak. Tahun ini apa temanya? Tahun ini itu implementasi resilient city dengan konsep water coastal sensitive city di perairan pesisir gitu Pak. Itu idenya dari mana Iya. tuh? Itu Mungkin idenya cerita sedikit agak panjang idenya gimana? awalnya tuh bingung sih Pak idenya gimana. Terus Iya. bahas waktu itu lagi maraknya banjir di Pekalongan sama yang pesisir pantai utara. Jadi kita dari situ ngelihat oh ini kayaknya bisa jadi permasalahan yang diangkat untuk Oke. jadi idenya gitu. Terus ngambil dosennya PWK Bu Yani. Oh, oke. Jadi Itu idemu sendiri awalnya atau gimana? Maksudnya memang brainstorming satu tim gitu Pak. oke. Ketika memilih tim, berarti kan kamu memilih dulu dari jurusan mana segala macam, itu gimana tuh waktu itu strateginya? Memang karena berteman aja? Nggak juga sih Pak, saya nggak dekat sebenarnya sama Febri anak 2019, sama Tasya awalnya nggak sedekat itu. Oke. Terus waktu itu emang udah sering teleponan gitu Pak di awal tahun kalau nggak salah sama Tasya. Oke. Pokoknya harus ada satu tim PKM gitu, tapi masih bingung idenya waktu itu. Terus dia ngajakin Febri, terus saya ngajakin Afina Dian itu karena dia suka bikin video gitu. Itu dari mana? Dari GDC 18 itu betul yang agak dekat sama saya. Oke. Terus koordinasi itu PWK 2018 juga. Itu karena saya tahu dia anak desain dan dekat juga sama saya, jadi ya udah saya ajakin dia. Jadi dia kan nanti bisa sampai poster, saya ngeliatnya ke depan sih Pak. Jadi Oke. biar kalau ada apa-apa bisa gitu. Jadi timnya ini terdiri dari 2 departemen ya berarti? Iya, Atau iya dua geodesi dan PWK. PWK. Oke, geodesinya ada berapa orang tadi? 4 Pak. 4 orang, Iya. PWK-nya 1, Iya, pembimbingnya adalah PWK. PWK, dosen. Iya. Jadi itu kenapa? Memang gagasan multidisiplin itu diutamakan atau memang harus begitu? Atau memang karena kamu aja yang melihat itu penting bareng-bareng? Waktu itu emang di persyaratannya itu harus apa Pak? Jadi nilai plus gitu kalau multidisiplin sama beda angkatan juga. Oh, Terus gitu ya. karena waktu itu emang ahlinya itu Bu Yani, jadi yang Ya, ngelihat itu ya udah dosennya itu. Ya.
Kita harus terima kasih sama Bu Yani. Bu Yani ini teman saya nih, jadi Iya, terima makasih kasih ya Bu Mbak Yani. Yani. Oh gitu. Tapi kamu nggak kenal sama beliau sebelumnya atau gimana? Belum kenal sih Pak. Oh, Tapi, kenalnya dari teman itu? Yang dari teman yang PWK itu? PWK dapat kontaknya, terus saya coba kontak. Oh gitu. Iya. Oke, gimana? Beliau suportif ya orangnya? Kayaknya. Suportif Pak. Masih Responsif muda, juga. energik. Iya. Ya, Iya, saya kenal baik dan beliau sangat sangat bagus memang. Oh gitu ceritanya. Iya, Terus begitu dapat ide, itu gimana sih cara kamu mengeksekusi pertama kalinya itu kan harus kontak dosen, terus ngambil data gini gitu. Gimana tuh ceritanya? Sebenarnya waktu itu lumayan lama juga Pak waktu pembuatan proposalnya. Waktu itu masalahnya kita lebih tekanin lagi mau jadinya tuh di kota kota atau kabupaten Pekalongan aja atau yang pesisir di Pantura gitu. Secara Jadi, umum gitu. secara umum jadinya kita ambil secara umum terus bikin proposalnya ikut buku pedoman WKM. Ya. Terus ya bikin habis proposal itu ada banyak lagi sih luaran-luaran tapi masih waktu itu nunggu pendanaannya lolos atau enggak gitu Pak. Oh gitu. Jadi kamu tahapnya panjang ya? Iya Pak. PKM itu. Kalau boleh Iya. diceritakan mungkin ada teman-teman yang belum tahu persis ini. Kalau mereka mau ikut PKM berarti mereka harus tahu tuh tahapannya gimana sih dari awal sampai akhir itu. Mungkin bisa cerita? Oh ya Pak. Kalau sebenarnya ada banyak bidang ya Pak. Ya. Tahun lalu itu kalau GFK tuh masih masuk yang 3 bidang yang gagasan tertulis sama artikel ilmiah. Jadi dapatnya insentif bukan pendanaan. Jadi kalau pendanaan itu harus pada pelaksanaannya. Oke. Kalau insentif udah jadi uang pribadi gitu. Nah, tahun ini Oke. GFK itu ikut yang 5 bidang. 5 bidang itu ada riset eksakta, pengabdian masyarakat, itu Pak. Penerapan iptek, Ya. terus karya inovatifnya. Jadi ikut yang di bagian itu jadinya pendanaan. Jadi harus ada pelaksanaannya dulu. Pelaksanaannya itu buat laporan kemajuan sama laporan akhir. Dananya diberikan kapan? Bertahap? Waktu itu dapatnya 6,9 juta. Nah, tapi yang diturunin waktu itu 5,9 dulu. 1 jutanya belum sih, Pak. Oh gitu. Buat biar tetap mengerjakan. ngerjain. Iya, Pak. Ya, sorry, tadi kan 5 bidang ya? Iya, Pak. Berarti gagasan tertulis. Ini yang kamu kerjakan, sorry apa? Gagasan FK. futuristik. Iya. Konstruktif ya? Iya. Jadi intinya adalah ide-ide untuk masa depan gitu kan? Iya, Pak. Oke, itu yang kamu kerjakan. Iya. Dan itu masuk di 5 bidang tadi. Iya, Pak. Sehingga modelnya pendanaan. Pendanaan itu artinya kamu bikin proposal, ajukan, Iya. lalu diterima dan didanain. Iya, Pak. Nah, begitu dikatakan didanain berarti didanain dulu langsung tapi tidak full gitu ya? Iya, begitu, Pak. Oh, yang kamu ajukan waktu itu dananya berapa? 6,9 berapa gitu, tapi Oke. sama diterimanya tuh yang dicairkan 6,9-an gitu, Pak. 6,9 pas. Oh, jadi belum tentu yang disetujui itu persis sama dengan Iya, yang gitu, Pak. kita ajukan gitu ya. Iya. Kamu mengajukan 6.900.000 berapa, yang didanain 6.900.000 pas, Iya, Pak. betul? Iya. Tapi di awalnya ketika kamu menerima dana pertama itu mungkin kurang dari itu dulu gitu ya. Kayak Iya, Pak. istilahnya termin pertamanya. Waktu itu kamu dapat berapa dananya? 5,9 dulu, Pak. Oke, berarti 5,9 itu kamu akan gunakan untuk mengerjakan itu. Iya, gitu Pak. kan? Dibelanjakan juga, tapi tetap harus sampai habis juga, Pak. 6,9 dibelanjakannya itu Oke, selama pelaksanaan. gitu ya. Iya. Jadi kalau kamu dapat itu terus kamu belanjakan segala macam. Iya, Pak. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah Berarti- itu bikin laporan akhir, laporan kemajuan. Laporan kemajuan dulu ya? Iya, kemajuan dulu. Mhm. Terus laporan akhir. Laporan kemajuan itu berupa apa? Ada bab-bab tertentu juga, Pak, kayak Oke. hasil yang ingin dicapai, terus apa yang ke depannya, terus nota-nota juga dilampirin. Dari yang tentang pembelanjaan segala macam. Iya, itu ya? Pak. Itu. Dan itu kemudian dilaporkan. Melaporkannya gimana? Berarti kamu harus presentasi gitu ya? Atau laporan kemajuan itu ada presentasinya enggak? Nggak ada presentasinya, cuman waktu itu ada PKP 2, penilaian kemajuan pelaksanaan PKM gitu, Pak. Oke. Jadi waktu itu ada presentasinya juga. PKP 2 itu setelah ngumpulin laporan kemajuan sama laporan akhir. Di presentasi buat PPT baru gitu. Itu berarti yang terakhir itu ya? Iya, Pak. Belum terakhir juga, Pak. Itu sebelum PIPNAS. Oh, oke. Nah, itu akan menentukan ikut timnas apa enggak berarti kan? Ya, benar, Pak. Terus berarti artinya ketika kan laporan kemajuan, Iya. di situ akan dinilai kan berarti? Iya, Pak. Apakah ini akan lolos ke timnas apa enggak? Betul? Termasuk penilaian juga. Oh, oke. Itu waktu itu gimana tuh ininya? Prosesnya gimana? Online ya? Iya, online juga, Pak. Tetap ngumpulinnya di web Simbol Mawa. Oh gitu ya. Itu gimana sih menurutmu apa yang membuat ide ini kemudian sampai ke PIMNAS? Karena kan ada banyak orang yang stop di tahap itu kan? Iya, Pak. Betul ya? Kalau menurut saya karena urgensinya sih, Pak, waktu itu masih maraknya juga berita tentang banjir Pekalongan gitu, terus
penurunan muka tanah juga. Jadi masih marak. Terus kan GFK ini lebih ke SDG ya Pak, jadi bisa untuk pemukiman yang inklusif berketahanan gitu Pak. Jadi kayak udah karena sama poin SDG-nya juga, terus emang permasalahan yang nasional juga gitu Pak. Jadi pertama dia adalah masalah real dihadapi oleh masyarakat, nyata gitu ya, benar-benar itu ada. Kedua dia terkait erat dengan SDG gitu ya. Jadi 2 poin itu menurutmu yang membuat dia punya nilai plus gitu ya? Iya Pak. Waktu presentasi yang dinilai apa? Waktu yang presentasi PKP 2 atau PIMNAS-nya ya Pak? Yang sebelum PIMNAS. Yang PKP 2 itu kayaknya kemajuan ini Pak, kemajuan berapa persen program udah dilaksanakan. Biasanya tuh 90-an persen itu bagus itu. Terus dananya udah kepakai berapa, terus apa aja yang udah dikerjakan gitu sih Pak. Jadi artinya dengan kata lain, kalau bahasa aku sendiri ya, kalau kemajuannya belum banyak, itu mungkin dianggap nggak positif serius, ya. Atau cukup maju tapi duitnya masih banyak yang sisa, juga dianggap nggak pintar memanage keuangan, mungkin begitu ya. Iya Pak. Waktu itu kamu berapa progresnya tuh sampai di? Kalau nggak salah 90% sih Pak. Dan duitnya juga udah cukup banyak kepake. Terus waktu diumumkan gimana perasaanmu? Seneng sih Pak. Nggak nyangka gitu loh Pak, bisa keterima PIMNAS gitu. Tapi kamu kan udah ikut PIMNAS sebelumnya? Iya, tapi waktu itu nggak ketua, jadi kayak kalau ketua tuh lebih banyak ngurusin, jadi lebih banyak tahu. Lebih banyak, ya bebannya lebih tinggi juga ya? Iya Pak. Begitu selesai dapat PIMNAS, begitu lolos itu, kamu terus ke PIMNAS gitu kan? Iya Pak. Itu apalagi tuh prosesnya setelah itu? Bikin poster sama PPT Pak. Posternya nanti dilombakan juga, makanya jadi 1 kategori, terus PPT itu nanti dipresentasikan di hari H PIMNAS. 2 hari gitu Pak, tapi selalu ikut giliran. Iya. Lompat dulu ke belakang, kamu waktu itu kategorinya apa yang dapat emas? Kategori GFK Pak. Ya artinya yang poster atau? Poster ya? Iya Pak. Presentasi waktu itu? Nggak dapat ya? Iya. Nah, posternya dapat emas, itu menurutmu kenapa? Atau apa plus poinnya di sana? Visualisasinya sih Pak, visualisasi 3D-nya tuh dapat bagus, terus di setiap detail-detail itunya ada penjelasannya, jadi kayak juri itu nggak bingung nanti kalau baca posternya dan paham apa maksud gagasannya itu Pak. Ini posternya image aja kan? Berupa still image ya? Iya. Poster dimana ilmiahnya itu divisualisasikan. Itu gimana tuh strategi membuatnya? Nah waktu itu lumayan lama juga sih Pak bikinnya. Terus kita lihat contoh yang tahun lalu gimana. Terus biasanya tuh yang biasanya tapi nggak melulu gitu. Yang di tengah itu ada visualisasi 3D-nya itu, gambar gimana gagasannya itu, terus prosesnya gitu Pak. Itu waktu itu sampai berjam, waktu itu pas sebelum ngumpulin juga kita Google Meet itu sampai berjam-jam, kalau nggak salah sampai 6 jam gitu Pak, dari pagi sampai sampai sore. Karena nggak bisa ketemu juga ya? Iya nggak bisa ketemu, ada yang di luar kota juga waktu itu Pak. Jadi kita bahas bareng-bareng dan itu sampai ngoreksinya tuh ini mana yang salah, ini mana yang kurang gitu. Sangat detail ya? Iya Pak. Itu berarti kamu berarti selama total waktu itu pernah ketemu bareng-bareng nggak? Atau selalu pakai virtual? Pernah waktu itu Pak, pas awal pembuatan proposal di salah satu customer saya. Itu waktu itu masih di Jogja semua, belum ada yang balik waktu itu. Tapi waktu sudah pandemi kan? Iya, sudah pandemi. Jadi sempat ketemu ya? Iya Pak. Tapi gimana menurutmu efektivitas kerjasama virtual setelah itu? Kalau itu emang agak berat sih Pak, kayak ngatur anggota gitu. Kalau online gitu takutnya ada yang salah paham atau yang dikerjakan nggak sesuai gitu sih Pak. Tapi tetap cross check satu sama lain. Jadi kayak kalau udah jadi ada yang ngebaca, ada yang ngoreksi. Jadi bisa ini udah bener atau belum, nanti saling nerima masukan gitu Pak. Jadi tapi efektif ya kerjasamanya menurutmu ya? Lumayan, atau Pak. apa kelemahannya waktu itu yang dirasakan kerjasama virtual gitu? Mungkin waktu itu karena kerjasama virtual jadi kayak nggak kelihatan juga apanya saya ketuanya gitu, jadi saling ngoreksi juga kan, jadi kayak kerjasamanya tuh lebih kelihatan, tapi saya posisi ketuanya nggak terlalu gitu karena saling kerja juga karena gitu. Peran masing-masing jadi sama lah proporsinya karena gitu. Dibagi juga kerjaannya Pak. Gitu ya? Iya. Tidak ada masalah soal sinyal, lelet, kuota habis? Nggak ada sih Pak, itu diusahain tetap ikut. Dan memang kan kamu dapat dana soalnya waktu itu? Iya Pak. Apakah dana itu digunakan juga untuk komunikasi? Ada juga sih Pak untuk beli pulsa, nanti biar mereka bisa beli paketan.
Oh gitu ya. Iya Pak. Jadi ketika mengerjakan itu bareng-bareng tapi secara virtual. Iya Pak. Ngoreksinya mungkin bisa offline juga ya. Jadi katakan upload satu file di cloud begitu, lalu periksa, terus ketemu lagi, terus menyatakan koreksi gitu maksudnya, seperti itu. Atau langsung atau live. Asinkron juga bisa sih Pak, dari WhatsApp gitu. Seringnya dari WhatsApp asinkron. Oh jadi upload di grup, terus orang lihat komentarin. Iya. Kalau pas rapat baru dibahas bareng-bareng. Oh gitu ya. Iya Pak. Itu berarti ketemu fisiknya tuh sebentar aja ya, nggak terlalu sering. Cuman di awal doang. Di awal proposal aja. Di mana anggota paling jauh tempatnya? Tegal Pak. Oh tapi di Jawa semua ya masih ya? Iya masih Jawa. Oke. Waktu itu yang di Tegal siapa? Yang jadi Kurniasih, nggak yang PWK Pak. PWK yang? Iya. Oke. Terus kalau Bu Yani bagaimana peran beliau? Tentu virtual juga kan? Iya Pak. Masih kita kalau misalnya udah selesai buat poster atau buat proposal itu nanti kita kirim di grup, terus dapat masukan atau gimana dari ibunya gitu. Oke. Sempat ketemu fisik nggak sama beliau? Sempat Pak, minta tanda tangan datang ke rumahnya. Oh gitu ya. Di Wedo Martani juga Pak. Oh di sekitar sini? Iya. Oke. Ya. Oh artinya tidak ada pernah bimbingan secara fisik sama beliau ya? Karena memang waktunya juga. Pernah waktu itu Pak, sebelum Pimnas. Besoknya Pimnas, malam sebelumnya itu kita ketemuan di kafe. Ah sih. Tapi emang nggak lengkap waktu itu, tapi teman yang di Tegal itu waktu itu kita pakai Zoom, jadi tetap dengar apa yang kita bahas. Oh jadi hybrid ya? Iya Pak. Kalian udah menerapkan hybrid ya? Sorry. Oke, jadi sekali selamat ya. Berarti kan prosesnya ternyata panjang ya? Iya Pak. Balik ke depan nih Zulfa, kamu kan cukup sering ikut lomba kan? Iya Pak. Apa aja tuh kalau boleh cerita yang sudah pernah kamu ikutin? Lomba esai itu tapi banyak gagalnya Pak, jadi nggak menang. Terus tahun lalu itu pernah ikut lomba AEA, ASEAN Energy Youth Awards. Itu yang pertama kali dilaksanakan. Sebenarnya waktu itu kalau pemenangnya harusnya datangnya ke Vietnam, ada gala dinernya gitu Pak. Tapi waktu itu karena pandemi nggak jadi. Waktu itu dapat sebenarnya juara keempat, tapi maksudnya tuh dapat winner ketiga gitu Pak. Oke. Iya. Itu essay ya? Kalau itu waktu itu bikin ada banyak kategori Pak, ada poster atau infografis, terus esai. Tapi saya waktu itu milihnya yang infografis poster gitu. Tentang apa waktu itu? Tentang energi ini Pak, photovoltaik gitu. Photovoltaik, jadi tenaga surya? Iya Pak, tenaga surya. Itu sama siapa? Itu sama teman saya teknik, kalau nggak salah teknik fisika angkatan 18, sama Amelia Dinda juga itu Pak, ketua saya yang itu. Yang vokasi. Karena waktu itu masih nunggu PKM Pimnasnya belum jelas kan, jadi yaudah ada lomba nih ikut, ayo gitu. Oke. Kenapa sih kamu suka ikut lomba? Oh iya Pak, banyak sebenarnya alasannya gitu. Sebelumnya karena ini Pak, saya waktu itu pernah dapat IPK di bawah 3 gitu Pak. Jadi kayak saya aktif organisasi juga lomba itu karena kayak mikir kalau saya kurangnya di sini saya harus ikut yang lain gitu, harus yang diperbaiki, soalnya kalau nunggu IPK-nya itu naik terus emang itu kan berproses bertahap, jadi kita nggak bakal maju gitu loh Pak. Kalau masih nunggu gitu kan juga belum jelas gitu. Kalau kuliah kan nggak tahu juga gitu Pak nilainya gimana, nanti tahunya cuma di akhir. Jadi saya mikir mending ikut yang lain gitu. Terus sebagai backup juga gitu. Iya Pak. Nilai biar menambah nilai lebih gitu Pak. Jadi artinya kalau boleh aku simpulkan ya. Iya Pak. Kegagalanmu itu yang jadi motivasi justru ya? Iya Pak. Dapat IP kurang dari 3 ya waktu itu? Pernah Pak. Di semester berapa? 1-5. Oke. Dan itu yang membuat kamu kemudian merasa harus punya yang lain ya? Gitu? Iya Pak, iya. Ini menarik nih. Mulai ikut lomba di semester berapa? Semester 3. Ketika kamu merasa sudah dapat beberapa kayaknya udah kali ada ilmu gitu. Udah ada ilmu, tapi juga merasa masih kurang, nilainya itu masih harus dibenerin lah gitu. Iya Pak. Jadi kamu membenarkannya selain memang untuk belajar dengan baik dengan cara backup itu, gitu ya Pak. Maksudnya. Iya. Ya kasarannya kalau nanti IP ku nggak tinggi-tinggi amat, paling nggak. Nah bener Pak. Pernah punya piala atau at least pernah punya pengalaman lomba gitu ya. Iya Pak. Oh menarik itu. Kamu dapat ide itu dari mana? Maksudnya nasihati orang atau memang mikir sendiri aja? Awalnya itu saya dibilang sama kak saya ini sih suruh fokus kuliah tapi tetap organisasinya ada, tapi jangan terlalu gitu. Tapi saya udah organisasinya sama kepanitiaan waktu itu aktif banget, jadi ya memang pulang kuliah capek tuh, terus lanjut malamnya sampai organisasi gitu Pak. Nah itu sebenarnya saya mikirnya awalnya orang tua sama keluarga nggak terlalu menekan, tapi ya udah saya mikir kalau kayak gini nggak ada nilai plus dalam diri saya, jadi saya coba hal yang lain gitu. Oke, jadi itu inisiatifmu sendiri gitu ya? Iya Pak. Tapi menarik tadi pendekatannya. Artinya kan itu jaga-jaga ya selain? Iya Pak.
kalau misalnya di sini kita nggak bagus ya kita lakukan yang lain, siapa tahu di situ bisa membantu. Iya Pak, coba-coba juga sih awalnya Pak. Waktu itu ini Pak, alasan lainnya juga karena waktu itu saya di Dikti KMTG ini dapat divisi yang itu ngurusin PKM Fair buat ngejelasin PKM ke anak-anak. Nah waktu itu saya masih semester 2 atau 3 gitu Pak, terus buat acaranya itu masih saya anggotanya. Nah waktu itu mikir gini, masa nggak ada dari saya atau dari siapa teman saya yang jadi contoh, soalnya yang megang PKM Fair tapi nggak ada contoh, jadi saya mikir harus ada contoh nih, jadi kayak ya udah saya coba waktu itu. Ini menarik nih, jadi kamu anak organisasi yang ngurusin lomba-lomba, terus kamu mikir masa aku sendiri nggak ikut lomba gitu kan? Gimana mau jadi contoh gitu? Iya Pak. Jadi motivasinya itu datang dari berbagai hal ya sebenarnya. Berarti kemudian semester 3 ikut lomba pertama kali yang itu tentang apa waktu itu yang pertama kali? Yang itu waktu itu kalau yang PKM-nya itu implementasi food waste chain management gitu Pak. Yang itu yang semester 3 ya? Iya semester 3 itu. Oke. Itu yang pertama kamu ikut dan langsung masuk PIMNAS ya? Sebelumnya kalau nggak salah saya lupa ada pernah ikut essay atau enggak, tapi nggak dapet gitu lombanya, nggak menang. Oke. Terus pengalamanmu apa yang didapat dari ikut berbagai macam itu? Lomba dan organisasi ya Pak? Bentuk ini sih Pak, jadi kemandirian, terus soft skillnya juga dapat, leadershipnya, sama gimana cara ngatur-ngatur suatu manajemen juga gitu sih Pak. Lebih dewasa jadinya. Dalam hal itu kamu kan pasti sibuk banget jadinya, artinya dibandingkan mereka yang hanya kuliah gitu ya? Lumayan Pak waktu itu. Gimana tipsnya mengatur waktu itu? Kalau saya biasanya gini Pak, pulang dari kuliah itu biasanya organisasi, terus malamnya baru pulang, itu kalau ada tugas baru dikerjain malamnya, begadang gitu. Terus paginya baru kuliah lagi gitu Pak. Sabtu minggunya waktu itu emang digunain untuk nugas ya Pak, kalau nggak ada kegiatan organisasi. Oh gitu ya? Iya Pak. Oke. Jadi balik ke yang tadi, motivasimu sebenarnya adalah karena kegagalan. Iya Pak. Iya. Karena kegagalan, kamu tidak ingin nanti ini seperti inilah, seperti orang investasi sebenarnya. Oh iya Pak. Jangan investasi hanya di satu tempat, siapa tahu itu gagal investasi di sini gitu ya. Jadi siapa tahu nanti soal IP mungkin kamu nggak bagus-bagus amat, sehingga nanti kamu punya prestasi di tempat lain. Itu yang bisa kamu jual gitu ya. Iya Pak. Menarik sekali itu. Lalu dengan adanya lomba segala macam itu, akademikmu gimana? Alhamdulillah perlahan-perlahan menaik sih Pak. Oke. Ya sebenarnya saya bingung juga, kadang metode belajar saya berubah gitu, apalagi sejak pandemi berubah juga metodenya. Jadi karena saya kadang tuh ngerasa ini bisa tapi ternyata enggak, dan ternyata yang dianggap ini kayaknya nggak bagus-bagus banget nilainya tapi nilainya bagus, jadi saya bingung gitu Kak. Ini yang mana ya? Jadi ya udahlah, berusaha aja ngerjain tugasnya dengan baik gitu. Dan tetap belajar kalau pas sebelum ujian gitu. Iya. Jadi artinya dengan aktif di situ organisasi dan lomba, ternyata akademiknya juga nggak kacau gitu ya, maksudnya somehow malah pelan-pelan ikut naik gitu ya. Terus yang berikutnya, gimana sih menemukan ide? Kan banyak orang gitu tuh, aduh aku mau lomba tapi bingung nih, nggak punya ide gitu. Iya Pak. Itu dengan bahasa sederhana gimana kamu menemukan ide itu? Pertama lihat permasalahan sekitar juga Pak. Terus googling juga bisa, atau dari dosen kalau dapat pas kuliah gitu. Sama ini sih Pak, sering lihat kalau ada masalah, kalau misalnya main Instagram tuh ada atau enggak gitu. Biasanya tuh kan ada permasalahan, kita lihat dari situ, atau ada jadi permasalahan tertentu bisa digabungin jadi satu solusinya gitu. Oke. Jadi sebenarnya masalah itu bisa didapat dari mana aja? Iya Pak. Kalau kamu selama ini umumnya dari mana? Ya kombinasi itu tadi ya, mengamati sekitar segala macam. Mengamati sekitar, terus dari googling juga bisa sih Pak. Oke. Kalau misalnya yang pertama kan tentang food waste management. Jadi istilahnya mengelola sampah makanan itu ya? Iya Pak. Itu idenya dari mana? Itu waktu itu sempat 180 derajat berubah. Awalnya tuh bukan itu Pak. Awalnya tapi emang kalau nggak salah sampah juga, tapi belum spesifik ke sampah makanan waktu itu. Nah jadi waktu itu dapat revisi, terus katanya idenya kurang bagus. Ya udah. Di awalnya kamu apa ide di awalnya? Saya lupa ingat Pak, tapi kayaknya sampah juga gitu, pengolahan sampah juga. Nah terus teman saya itu waktu itu dia kebur sendiri dulu ngerjainnya, terus baru dia jelasin ke kita jadinya tentang pengolahan sampah di bawah tanah gitu Pak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tentang yang banjir itu gimana? Nah itunya gimana tuh? Dapat idenya gimana? Apa begitu atau memang karena mendengar, karena mau nyari sendiri? Waktu itu sebenarnya dapat berita itu kan Pak, banyak banjir di Pekalongan gitu. Jadi ya udah waktu itu
kita gimana kalau bahas banjir ini, gimana solusi banjirnya gitu Pak. Jadi bahas bareng-bareng juga sih Pak waktu itu. Oke. Bersama teman-teman itu ya? Iya. Oke. Jadi menemukan ide itu, kalau memang kamu perlu ngasih tips nih, tipsnya adalah peduli aja pada sekitar gitu ya? Iya Pak. Soal berita mungkin cukup rajin nonton berita mungkin gitu ya? Iya Pak. Ada kaitannya ya? Iya. Dan ternyata kalau kita main Instagramnya bener, bisa juga Iya, bisa juga Pak dapat. Jadi tidak hanya melihat orang-orang yang joget-joget atau Iya Pak. atau dari TikTok mungkin bisa juga ya? Ya bisa, sebenarnya banyak sumber sih Pak, tergantung siapa yang kita ikutin gitu. Siap. Jadi tidak selalu media sosial itu berpengaruh negatif atau Iya, seperti orang bilang gitu ya? Saya lomba yang Asian Energy Youth Awards itu dapatnya juga dari Instagram Pak waktu itu. Jadi emang waktu itu semester 4 itu, liburan semester 4 emang kayak ini kerasa banget waktu itu masih semangat-semangatnya gitu ya Pak. Jadi kayak pandemi, semester 4 pandemi, terus dari situ saya kayak ikut seminar-seminar, webinar, terus lomba-lomba gitu, dari yang berbayar sampai yang gratis gitu. Jadi kayak emang memanfaatkan waktu gitu Pak. Waktu semester 4 tuh produktif banget. Oke. Dan itu awal pandemi ya? Iya Pak. Oke, dan di situ kamu juga banyak punya ide lagi ya? Iya Pak. Oke. Terus berikutnya gini, ini kan tadi cerita soal menemukan ide sudah lah ya? Iya. Kemudian bagaimana sih kamu yang kedua ini menemukan idenya sendiri kan? Iya, maksudnya idemu awal itu. Iya. Itu gimana cara kamu meyakinkan teman atau ngajak teman untuk yuk ikut lomba? Karena kan banyak juga orang tidak yakin kan, betul ya? Iya Pak. Gimana? Awalnya waktu itu ada juga yang nggak mau, karena dia sebenarnya kalau ada salah satu itu awalnya dia udah mau ikut, tapi karena nggak dapet tim dia nggak ikut, tapi karena saya kenal sama dia, ya udah ayo ikut sama aku gitu. Sebenarnya waktu itu mungkin pada belum yakin juga, tapi tetap mungkin ada yang kepikiran juga Pak, saya pernah mungkin menang, jadi kayak mau gitu. Ada bukti lah paling. Iya. Terus diajak mau, ayo kita kerjain bareng-bareng. Terus saya udah dari awal tuh udah metain ada yang bisa desain, ada yang bisa video, jadi emang sesuai sama yang PKM yang mau dikerjakan gitu Pak. Oke. Jadi artinya kamu harus melihat ke depan dulu ya? Iya Pak. Outputnya ini adalah video misalnya poster, atau apa, poster, sehingga kamu akan memilih juga orang-orang yang bisa membantu untuk mengerjakan itu gitu. Iya Pak. Makanya muncullah teman yang bisa infografis. Iya. Bikin video juga kemarin ya? Iya, ada bikin video. Video itu untuk apa berarti? Untuk penilaian luarannya juga sih Pak. Oh gitu, jadi gagasannya gagasannya itu divideokan gitu Pak. Kalau gagasan futuristik konstruktif itu harus dalam bentuk video gagasannya. Oh gitu. Iya Pak. Itu justru hasil utamanya dalam bentuk video itu ya? Pak. Iya. Poster adalah ya berarti salah satu hasil yang lain gitu ya? Iya, kalau setelah PIMNAS. Oh sih. Oh jadi video itu adalah untuk menentukan nanti kamu bisa masuk PIMNAS apa enggak? Iya, termasuk juga Pak. Oke, ketika di PIMNASnya sendiri ada dua Pak, presentasi dan poster. Iya. Tidak lagi menampilkan video? Tidak Pak. Opsional sih waktu itu Pak. Kalau mau di presentasinya ada, ya boleh potongan aja. Tapi bagian dari presentasi? Iya. Tapi bukan video yang dinilai seperti ketika sebelumnya itu ya? Iya. Oh sih. Jadi menarik ini, ketika kamu bisa memilih teman, kamu harus lihat juga nih outputnya nanti apa. Iya Pak. Sehingga siapa yang bisa ngerjakan apa gitu. Iya Pak. Jadi tidak cukup hanya orang yang secara akademik brilliant gitu, tapi mungkin ada yang begitu juga ya. Timnya itu dibantu oleh orang lain ketika mengerjakan video juga mungkin nggak apa-apa ya. Mungkin ada Pak, tapi kalau saya ngerjain sendiri sih tim saya waktu itu. Dibantu juga yang sama anak PWK itu. Oke. Jadi semuanya kamu kerjakan sendiri. Iya. Oke. Nah, meyakinkan teman itu waktu itu gimana ketika kamu kan sudah punya ide sendiri. Iya Pak. Jadi kamu komunikasi gitu ya kepada teman-teman untuk mengajakin mereka ikut. Iya. Rapat juga. Kalau Tasya ada ngajakin Febri, kalau saya ngajakin Nia sama Afina gitu. Akhirnya member get member gitu. Iya, benar Pak. Kamu udah mungkin yang akrab 2 orang. Iya. Satu orang ini nyari, satu orang lain nyari. Iya gitu Pak. Oke. Terus ini kan di dalam perjalanan ini pasti tidak selalu mulus kan? Iya Pak. Apa sih kendala-kendalanya yang dihadapi selama proses itu? Dulu saya sempat kehilangan semangat, terus saya jadi teman-teman saya bilang kayak ketuanya jadi kayak ngilang gitu, tapi secara mereka bilangnya implisit gitu, nggak secara langsung. Iya. Terus saya juga bilang saya kehilangan motivasi waktu itu awalnya, karena mungkin karena depresi juga waktu itu sempat down juga. Iya, karena ada masalah juga. Terus kayak akhirnya mereka yang nge-backup gitu, dan ya alhamdulillah syukurnya itu mereka tetap ngerjain gitu Pak waktu saya masih kayak nggak ngurusi gitu.
Oke, oke. Kamu sempat tidak konsen ke sana Iya, gitu ya? iya Pak. Oke. Waktu itu kuncinya berarti di teman-teman ya? Iya Pak, teman-teman masih mau gerak gitu. Walaupun kamu mungkin tidak bisa nge-lead mereka gitu ya? Iya Pak. Berarti penting sekali punya anggota yang kelompok sportif. yang suportif ya? Iya Pak. Yang artinya yang kalau kita lagi down dia akan bisa semangat gitu. Iya Pak, iya. Oke, itu yang pertama. Ada lagi nggak masalah yang kamu hadapi? Mungkin karena ini aja sih Pak, karena online kadang kita nggak tahu reaksi sama gimana nya mereka gitu, kondisi mereka, tapi tetap harus ngerjain gitu. Mungkin ada keterlambatan dari apa yang kita harus tentuin gitu Pak. Iya. Itu sih. Oke. Terus apa lagi? Kalau soal dana harusnya nggak masalah ya? Nggak masalah Pak, cuman tapi bingung aja sih Pak ngabisin dananya gimana gitu waktu itu. Oh gitu ya? Iya Pak. Tapi kalau secara proposal kan kamu harusnya sudah ada tuh yang Iya. digunakan untuk apa, berapa rupiah gitu kan? Iya Pak. Tapi tidak selalu itu persis seperti kenyataan ya? Iya Pak. Apa biasanya masalahnya? Mungkin waktu itu ada masukin apa pen light tab gitu kayak untuk gambar itu ada dibeli, tapi nggak semua yang di proposal itu kita kebeli soalnya takutnya nggak kepake juga, jadi boleh diganti gitu. Oke. Oh gitu ya, jadi Iya, menghabiskan uang adalah satu masalah juga ya? Iya Pak, karena harus mikirin ini masuk akal nggak kalau ini yang dibeli gitu Pak. Artinya terutama ketika di luar proposal ya? Iya Pak. Kalau sama dengan proposal sih udah pasti nggak masalah ya? Iya benar Tapi Pak. apa yang membuat kamu kemudian memutuskan membeli sesuatu yang di luar proposal? Padahal di proposal udah jelas. Karena dananya juga, terus karena mikir ini bakal kepake atau enggak, jadi terus kalau beli tuh kalau bisa semuanya dapat gitu Pak. Artinya dengan kata lain ketika kamu bikin proposal dulu, Ya. itu kan berarti belum tentu ini juga kan, belum tentu semua itu benar-benar akan kejadian ya nggak sih? Iya Pak, benar. Tapi gimana cara mengantisipasi benar-benar proposal itu sedekat mungkin dengan kenyataan? Karena gagasan futuristik ya Pak, jadi waktu itu hubungannya sama video, jadi sama animasi kita juga butuh gitu kan. Untungnya teman saya ada yang bisa gambar, jadi ya udah beli tabnya itu untuk gambar gitu. Jadi waktu itu sempat bingung juga mau apa gimana ya ini misi apa aja pengajuannya itu, tapi dibahas bareng-bareng jadi dapat sih Pak. Waktu itu maunya beli lisensi tapi nggak jadi gitu karena udah dapat gitu, udah bisa ngerjain tanpa lisensi. Oh gitu. Tapi akhirnya bisa kamu habiskan uang itu? Ya alhamdulillah bisa Pak. Emang harus habis. Ya, ngomong-ngomong uang PKM itu memang bisa buat apa kayak honor gitu nggak sih? Nggak bisa Pak kalau honor, ada larangannya. Oh gitu? Iya Pak. Murni harus untuk kepentingan apa? Iya. Membeli alat? Iya membeli alat atau yang menunjang untuk gagasannya itu terwujud gitu Pak. Oh gitu, jadi kamu nggak dapat honor sama sekali ya? Nggak dapat. Kok mau sih ngerjain dapat honor, nggak dapat honor? Ya awalnya sempat mikir kenapa ya capek-capek gini, tapi ya namanya proses ya harus dijalani sih Pak. Oh gitu ya? Iya. Jadi yang jangan mikir untungnya dulu gitu. Jadi 6,5 juta itu, 6,9 juta itu murni benar-benar untuk kegiatan itu aja. Iya Pak. Oke, boleh nggak misalnya kalau kamu ngerjain di kafe itu, untuk konsumsi boleh nggak? Nggak boleh Pak. Oh, nggak itu boleh ada ya? larangannya juga, iya. Oh gitu ya? Iya Pak. Oh wow, berarti kalian adalah orang-orang baik ya ini ya. Berarti kamu benar-benar kalau ngerjain di kafe misalnya itu benar-benar duit sendiri ya? Iya Pak. Patungan gitu ya, atau ya belanja masing-masing mungkin ya? Oh gitu ya. Kalau menurutmu ada nggak sih ide dari mahasiswa mending itu boleh buat konsumsi gitu nggak? Nggak gitu ya? Atau gimana idemu? Dari buku pedomannya itu udah nggak boleh Pak. Jadi kita udah nggak berani, jangan ada yang untuk honor, jangan ada yang untuk makanan gitu. Jadi ya udah dikerjain gitu ya? Dibeliin untuk yang alat-alat aja yang amannya gitu, sama masker, hand sanitizer itu boleh. Oh, intinya mendukung prokes juga. Oh sih, oke. Mungkin gini, kalau misalnya nyewa studio untuk mengerjakan bisa nggak? Misalnya gitu. Saya lupa inget Pak, tapi ada yang nyewa tuh, ada yang nggak boleh, ada yang boleh gitu Pak. Ah sih, oke. Tapi kamu kemarin tuh nggak ada ya? Nggak ada nyewa itu, iya. Berarti benar-benar beli alat semua? Iya Pak. Oke, dan bisa ngabisin segitu ya? Bisa Pak. Oke. Kalau misalnya nggak habis gimana? Juga dianggap itu pelanggaran ya berarti ya? Oleh mereka? Iya, malah mungkin bisa didis Pak, soalnya nggak didis juga sih, tapi itu dapat nilai kurang. Poinnya buruk berarti kan? Iya, soalnya harus kembaliin uangnya juga dulu. Terus waktu itu sempat ada dijelasin juga, masa nggak habis gitu. Oh gitu ya. Artinya itu dengan kata lain kita nggak becus bikin proposalnya. Iya Pak. Iya. Ketika bikin proposalnya minta segini tapi kok nggak habis kan? Iya gitu Pak. Ya? Iya. Oke. Mungkin beberapa poin selanjutnya ya, tentang idenya sekarang. Ini kan ide masa depan. Itu kan berarti gini tuh, Zulfa. Ide ini kan belum ada kan gitu ya? Iya. Karena itu futuristik.
Yeah. Tapi sejauh mana ide futuristik itu harus masuk akal atau dia boleh aja agak ngawur-ngawur dikit gitu? Namanya masa depan gimana? Oh iya, Atau itu waktu itu sebenarnya minimal 5 tahun Pak implementasinya. Jadi emang harus futuristiknya tuh dari minimal 5 tahun. Kalau 1 tahun udah bisa dikerjain ya berarti itu bukan futuristik. Pasti kena serang juri juga sih kalau gitu Pak. Artinya dengan kata lain, nah ini mah bukan futuristik, ini besok aja bisa kerjain gitu ya? Iya gitu Pak, kalau setahun masih setahun atau biasanya kalau yang kesehatan tuh biasanya 1 tahun itu ada juga yang kadang tuh Pak lolos juga gitu loh ke sampai PIMNAS tapi sebenarnya dia nggak futuristik gitu Pak, nggak tahu mungkin itu kesalahan reviewernya gitu. Oh sih, sebenarnya itu ya kasarnya sekarang pun diterapkan bisa gitu ya untuk persoalan sekarang ini. Itu untuk memastikan dia futuristik dalam 5 tahun itu kamu gimana caranya berarti? Dari teknologi yang digunakannya sih Pak, terus harus agak aneh ya, berarti harus agak beda dan aneh mungkin gitu ya. Ya terus kalau waktu itu saya rencananya tuh kami rencananya di bawah tanah gitu. Jadi itu kan juga butuh waktu yang lama kalau taruh sistem di bawah tanah gitu Pak. Dari teknologinya juga sih Pak. Jadi biar ini yang mana nih? Yang tahun ini. Yang tahun ini? Iya Pak. Itu kan kamu bicara soal resilience segala macam ya. Bisa diceritakan mungkin sebelum kita bicara ke situ agak detailnya idenya itu kayak apa? Detail idenya itu sebenarnya ada 3 Pak. Jadi aspal yang bisa nyerap air gitu Pak. Terus floating house-nya itu yang udah terlanjur dibangun di tempat yang pesisir itu jadi floating house, dibikin floating sehingga house. Nanti ketika ada airnya dia akan naik sendiri turun sendiri gitu. Terus water recycle infrastruktur itu jadi airnya itu didaur ulang lagi biar bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari Pak. Walaupun air banjir itu maksudnya? Iya Pak, iya. Jadi futuristiknya sih gitu? Iya. Yang kamu bahas di sana apa? Lebih ke teknologinya berarti ya? Untuk itu? Kalau misalnya katakan aspal yang bisa menyerap air. Iya Pak. Itu kan berarti teknologi baru dalam aspal kan gitu, kira-kira gitu ya. Terus kalau yang floating house itu gimana konsepnya? Floating house itu konsepnya bisa naik turun juga Pak. Jadi kayak walaupun banjir, ini yang banjir rob terutamanya, jadi bisa dia fluktuasi jadi bisa naik turun gitu Pak. Yang udah terlanjur bangun di luar tanggul gitu Pak. Sih. Terus yang satu lagi adalah yang water recycle infrastructure. Jadi air banjir itu justru dimanfaatkan. Iya Pak, sama air hujannya itu juga. Gitu ya. Itu ide dasarnya gitu ya. Iya Pak. Dan itu kemudian dikemas dengan apa namanya ya, teknologi yang itu memang belum ada sekarang kira-kira gitu. Iya Pak. Sehingga dia menjadi masa depan. Waktu presentasi kemarin apa yang diserang oleh juri atau yang benar-benar menjadi perhatian juri kalau ide seperti itu? Kalau waktu yang PKP 2 itu waktu itu ditanya ini kenapa banyak istilah? Ya Pak, yang pas progres. Nanti bisa lolos apa PIMNAS atau enggak ya? Iya Pak. Itu waktu ditanyain kenapa banyak banget konsepnya, istilahnya gitu. Tapi emang waktu itu kita emang banyak gunain itu juga karena konsepnya itu ada payung konsepnya, terus ada di bawahnya juga gitu Pak. Dan memang idenya banyak soalnya. Iya Pak, iya banyak ya, untuk ngatasin masalah. 3 itu tadi kan? Iya Pak, iya. Jadi otomatis kamu harus mempelajari banyak hal. Iya. Kemudian mengimplementasikan banyak hal kan? Iya. Itu yang banyak dikritisi ya, karena banyak sekali konsep yang dipakai. Masalahnya juga waktu itu jurinya ada yang dari Semarang gitu, jadi tanya ini gimana kalau di Semarang mereka gitu. Mereka tahu banget itu, iya, kan Pak. Semarang sangat dekat dengan persoalan itu. Iya Pak, iya. Siapa waktu itu jurinya? Semarang? Maksudnya dari Undip atau? Pak, dari UGM, Pak Endi Suwondo. Maksudnya ketika presentasi, monitoring untuk itu ya, jadi orang UGM semua? Ada yang, enggak, dosennya ada yang UGM, ada yang dari ITS. Itu yang udah nasionalnya Pak gitu. Udah nasionalnya. Iya. Ya, gitu ya. Iya Pak. Terus waktu terakhir apa yang banyak disorot? Ini kan poster kan? Iya Pak. Itu apa yang membuat postermu menang atau apa waktu itu kesulitan mempertahankan posternya? Posternya waktu itu ini Pak, waktu itu sempat ada masalah 3D-nya itu filenya udah sempat hilang gitu Pak. Jadi dibikin lagi tapi untungnya berapa hari gitu jadi sama teman saya dibikin lagi yang anak PWK itu. Untung ngerjain sendiri itu ya? Iya Pak. Kalau nyari orang juga kayaknya udahlah nggak sempat juga, terus kayak udah kerja sendiri lebih paham juga konsepnya gitu. Soalnya poin banget itu 3D-nya itu untuk menang gitu, itu kunci utamanya juga sih Pak. 3D itu ya? Iya. Sekarang kita balik ke belakang nih. Kan banyak teman-teman yang tidak berhasil. Iya Pak. Di UGM ada berapa proposal awalnya banget? Kalau nggak salah seribuan Pak. Iya, kalau yang pas pendanaan. Pendanaan pertama. Iya. Yang masuk PIMNAS berapa?
kalau nggak salah 500-an Pak, kalau nggak salah ya. Okay. Iya. Terus kayak masuk itu yang masuk pendanaan. Tapi kalau pas pengajuan awal tuh kalau nggak salah 1.000 hampir gitu. Oke. Jadi pertama banget orang ngajukan ide itu 1.000 gitu. Katakanlah 1.000-an. Iya, Lalu yang didanai kalau nggak salah 500-an gitu ya. Pak. Oke, itu yang didanai. Iya. Lalu setelah nanti mengikuti proses tadi yang sampai dengan Pimnas, progres report terakhir itu, Pimnasnya berapa tuh? 124 Pak. 124. Iya, yang masuk Waktu itu memang UGM terbanyak ya? Iya Pak, betul terbanyak. Ya? Iya. Oke, siap. Nah, itu kan berarti gila tuh saringannya kan? Iya Pak. Dari 1.000 ke 124 katakan. Iya. Apa sih kelemahan menurutmu ya? Kenapa teman-teman itu nggak diterima atau tidak ini? Apa mungkin yang mereka bisa pelajari? Kalau menurut saya awalnya tuh karena nggak patuh sama administrasinya Pak, misalnya marginnya gitu. Administrasi itu nggak bisa ditawar, iya, ibaratnya Pak. gitu ya? Biasanya walaupun udah diingatkan tapi tetap ada aja yang salah gitu Pak. Soalnya saya sebagai PKM Center juga meriksa gitu kan Pak, jadi kayak marginnya ada yang salah, nggak 433 misalnya gitu Pak. Oke. Sorry, kamu di PKM Center juga ya? Iya Pak. Di pusat ya? Iya. UGM kan, bukan di teknik saja? Iya, di UGM. Oke. Iya. Oh, jadi kamu bertugas sebagai panitia dalam tanda petik untuk menyeleksi atau mengawal lah ya? Iya Pak, nge-review juga. Oh, nge-review juga? Iya. Oke, siap. Oke, satu administrasi. Itu biasanya mereka nggak tertib. Oke. Kalau kedua tuh mungkin isinya sih Pak, jadi kayak apa yang diminta di proposal atau lapor kemajuan tapi nggak sesuai sama isi yang dibuat gitu. Asik. Itu bisa terjadi karena mereka ya mungkin nggak merhatiin atau ya kadang males juga mungkin ya? Ya mungkin nggak terlalu paham sama idenya juga mungkin bisa Pak. Atau nggak paham sama apa yang harus dibikin padahal udah ada panduan gitu. Oke. Ya artinya sih kita makhluk juga, ada juga orang yang mungkin ya masih nyoba-nyoba mungkin gitu ya, sehingga kemudian mereka di tengah jalan terus agak bingung, mungkin begitu kan, sehingga progresnya nggak bagus. Oke, apalagi selain itu? Jadi pertama tadi administratif, kedua soal gagasan idenya sendiri. Jadi dia mungkin belum firm lah gitu ya. Iya Pak. Ada lagi nggak faktor-faktor kira-kira yang membuat? Yang ketiga kayaknya mungkin ini sih Pak, faktor internal mungkin kalau timnya lagi kacau, jadi kayak luarannya gimana gitu, jadi asal-asalan gitu bikinnya gitu. Itu sih Pak mungkin. Siap. Kalau soal dosen gimana menurutmu? Secara umum, artinya bagaimana dosen itu berperan atau sebenarnya nggak terlalu berperan atau minimal saja ininya perannya, gimana menurutmu? Kalau di awal itu berperan minta tanda tangan sama masukan juga Pak, proposalnya gimana, terus bikin itunya juga, setiap keluarannya kita juga butuh masukan gitu sebelum ngumpulin, jadi kayak udah terarah dan dosennya mungkin kan lebih tahu gitu Pak, jadi dari segi keilmuannya bisa dapat gitu Pak. Jadi benar-benar sangat perlu dosen itu mengawal sebenarnya. Iya Pak. Ada nggak sih kamu dengar misalnya grup lain misalnya gitu ya, aduh dosen susah banget dihubungin gitu, pernah nggak sih? Atau misalnya jadinya nggak kerjasama gitu? Mungkin saya pernah dengar tapi jarang sih Pak, jarang ada yang kayak gitu. Oke. Jadi sejauh ini sih so far oke ya dosen itu, kalau di UGM mungkin ya. Iya Pak. Di tempat lain ya saya nggak tahu sih, kita nggak tahu. Tapi kalau menurut saya sebagai dosen juga sangat mungkin itu terjadi sebenarnya. Apalagi misalnya awal gitu, Pak atau Bu gitu ya, saya mau mengajukan ini, dia bilang yaudah oke, nanti aku bantu, aku jangan mau jadi pembimbing misalnya gitu. Tapi dalam perjalanan kan bisa jadi mereka punya tugas lain, nggak konsentrasi ke situ, akhirnya ya lepas lah ininya, jadi diminta tanda tangan kadang-kadang lewat segala macam, itu mungkin bisa jadi masalah ya. Iya Pak. Oke. Berarti ada tips nggak buat teman-teman yang mau maju nih, yang baru mau punya ide itu kan tadi masalah ada 3 persoalan itu apa tipsmu untuk itu? Tips untuk saya itu sebenarnya kita nggak tahu juga yang udah kenal atau yang belum kenal gitu Pak temannya. Jadi waktu itu saya juga sempat nyari gitu, jadi nyari teman itu emang harus selektif juga, terus dia bisa apanya gitu, biar jelas juga luaran, kita udah harus tahu gitu luaran apa aja yang mau dikerjain gitu. Jadi nggak kewalahan nantinya, misalnya udah di saatnya harus ngerjain itu udah tinggal bagi tugas aja gitu Pak. Jadi dari awal harus disiapkan ya. Iya Pak. Tim yang solid segala macam gitu ya. Sekarang ini mungkin terakhir ini ya. Apa sih mungkin dua yang terakhir lah. Apa tipsnya Zulfa kepada teman-teman yang memang baru banget nih? Kan ada yang anak semester 1 mungkin yang nonton sekarang ya, atau yang baru itu. Apa sih advice-mu kepada mereka? Yang anak baru terutama yang benar-benar belum pernah ikut gitu. Mungkin saya pernah bikin kayak semacam quotes gitu Pak. Suatu perjuangan itu nggak akan dikatakan sebagai suatu perjuangan kalau belum diselesaikan Pak. Dia akan jadi suatu, boleh dibilang perjuangan kalau udah diselesaikan apa yang udah dimulai. Itu sih Pak. You have to finish what you start ya. Iya. Itu inimu. Kalau lebih spesifik pada mereka,
apa nasihatnya? Misalnya gini, apakah harus menunggu sampai semester sekian dulu baru ikut, atau ikut aja dari awal, atau gimana menurutmu? Kalau menurut saya ikut aja dari awal Pak, jadi kayak kita nggak tahu mana yang lolos tapi tetap ikut. Kalau saya tuh tiap tahun ikutnya 3, jadi kayak jaga-jaga, terus idenya juga kalau bisa beda gitu. Oke. Harus ada yang menarik juga dan dari judulnya gitu. Oh gitu ya. Iya Pak. Oke, dan berarti kamu sangat dorong mereka untuk ikut dari awal ya? Iya Pak, jangan Tidak lihat harus- semester gitu. Soalnya ya? juga nggak harus dari peran kita juga gitu, tapi bisa dari pengetahuan umum juga. Oke, jadi tidak harus dari ini menarik juga nih, tidak Iya, harus Pak. dari jurusan atau departemen kita sendiri Iya, ilmunya, iya, Pak. bisa jadi yang lain gitu. Iya. Atau bisa jadi persoalan lain yang umum tapi kita dekati dengan ilmu kita mungkin Iya, gitu itu ya. juga bisa Pak. Oke. Dengan kata lain berarti kan kalau tadi dari awal udah boleh ikut, tidak harus juga jadi ketua kan gitu ya. Iya Pak, iya. Mungkin bisa juga tipsnya tuh deketin orang yang sudah pernah ikut atau menjadi anggota dulu gitu mungkin. Iya, bisa Pak. Oke. Itu untuk mahasiswa ya. Iya Pak. Kalau kamu mau harus ngasih tips atau ngasih harapan ke mungkin ke dosen atau ke universitas, apa sih harapan? Kalau dari segi universitas sebenarnya PKM Center udah banyak memfasilitasi juga sih Pak, jadi udah sangat ya, baik. Tapi kalau dari dosen mungkin ini sih Pak, jangan sampai lepas anak bimbingannya, jangan sampai lepas terus apa yang luarannya dikerjain tetap harus koordinasi sama dosen biar tahu, jadi nanti dapat masukan juga gitu sih Pak. Harus dipantau gitu. Iya. Karena ini kan lombanya lomba bareng-bareng ya. Iya, terus juga lama gitu lombanya Pak, hampir setahun. Iya. Oke. Terus harapanmu buat diri sendiri sekarang, ini kan udah ikut banyak lomba nih. Iya Pak. Apa sih yang kamu harapkan di masa depan, manfaat dari lomba ini untuk kamu sendiri? Manfaatnya saya mungkin ini Pak, karena kepikiran mau S2 luar negeri, mungkin harapannya ini bisa jadi cerita yang bagus untuk nanti motivation letter atau apapun itu. Jadi ada cerita walaupun IPK saya mungkin nggak sebagus teman-teman yang lainnya gitu Pak. Ya. Boleh nggak, kalau ini boleh kamu nggak jawab ya? IP kamu sekarang berapa sampai detik ini? Boleh sih Pak. 3,05 Pak. Oh lumayan dong. Ya, Udah di Pak. atas 3 dong. Iya, alhamdulillah. Oke. Kamu mau sekolah kemana di masa depan? Antara UK atau Finlandia Pak, negara Skandinavia. Karena di sana kesehatan mentalnya itu diperhatikan Pak. Dan negara termasuk yang bahagia juga. Kamu punya concern itu ya? Iya Pak. Oke, mungkin kawan-kawan kita bisa cerita soal itu ya. Iya. Oke, Sulfa, terima kasih banget sudah datang ke Klik Andi. Iya Pak. Mudah-mudahan apa yang kamu sampaikan tadi berguna buat teman-teman. Dan saya yakin sih pasti berguna gitu. Pasti mereka akan dapat satu inspirasi. Iya. Terima kasih ya, selamat sore. Iya, selamat sore Pak. Oke.